Masya Allah, mungkin-mungkin ini anak-anak kita ini kan, ya ini Masya Allah ya, mulai menghafal bulan-bulan Hijriah. Oh, banyak lagu anak-anak Pak terkait apa? Bulan-bulan Hijriah. Ya, itu Nusarara juga ada lagunya itu. Tahun baru Hijriah ya kan, Masya Allah. Nah, kenapa disebut bulan haram? Karena bulan yang disucikan. Bahkan dulu orang-orang kafir Quraisy itu sampai meyakini tidak berperang di bulan haram. Maka kalau beramal pada bulan tersebut, insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada melakukan dosa, mohon maaf, naudzubillah ya, semoga tidak. Jangan sampai dosa itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya minta tolong, mari kita mulai aktivitas kita agar Allah mudahkan rezeki kita. Wabil khusus kita di bulan haram ini, kita mulai sekarang. Dulu Rasul memulai hari seperti apa? Disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada 4 pelancar rezeki, yang mana ini merupakan sunnah Nabi atau aktivitas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum memulai hari. Yang pertama, yang melancarkan rezeki adalah qiyamul lail. Bapak Ibu bangun malam sholat tahajud, minimal 2 rakaat salam, ditutup 1 rakaat witir minimal nggih Bapak Ibu. Insya Allah sakit nggih Bu nggih? Sakit nggih Pak nggih? Insya Allah nggih. Nak pun witir boten sawitir malih. Nak saderenge jenengan tilem itu jenengan witir ya nggak usah witir lagi. Cukup sholat tahajud minimal 2 rakaat. Kemudian Anda berdoa kepada Allah. Karena kata Imam Asy-Syafi'i, doa di sepertiga malam ini ibarat panah yang tepat sasaran Bapak Ibu. Kalau wangsuli malih nggih, doa di sepertiga malam ibarat panah yang tepat sasaran. Dan ketika Anda berdoa, Anda harus yakin, seyakin Anda mengayuh sepeda, meskipun pelan, yakin pasti sampai insya Allah. Dan tepat sasaran. Kalau Allah tak kabulkan di dunia, yakinlah pasti Allah ganti di akhirat. Sudah. Berarti seorang muslim ini harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang disebut qanaah, nerima apapun yang telah Allah takdirkan kepada kita. Karena orang bahagia itu kan rumusnya 3. Pertama syukur, yang kedua qanaah, dan yang ketiga tidak iri dengan kenikmatan orang. Insya Allah bahagia. Catat ya Mas ya, barangkali nanti diupdate ya kan. Catat ya. Karena kalau iri itu nggak akan bahagia loh kan. Loh, ciri-ciri orang iri dengki itu apa sih Bapak Ibu? Susah lihat orang senang dan senang lihat orang, ya sudah itu. Ana tanggone alhamdulillah rezeki lancar, ngedokke motor anyar. Kudune tangga nak sing apik melu seneng. Mboten besengut. Mboten iri kan ngoten niku. Alah paling kayak kredit. Nah, ini tanda-tanda orang iri. Ya. Susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ada tetangga terkena musibah gandeng iri karo dengki. Ki kira-kira nak iri ngoten niku tanggane kejlungup kena musibah ngoten pripun, Pak? Pas dikapok-kaponon gitu. Astagfirullah wa atubu ilaih ya. Jangan sampai kita iri atau dengki ya, Masya Allah. Nomor 2 Pak, pelancar rezeki. Ya ini tolong aktivitas mulai hari ini kita benar-benar mulai perubahan dalam diri kita ya. Yang pertama tadi sholat tahajud, yang kedua istighfar sebelum subuh. Minimal berapa Pak sehari? 100 kali ya. Pelancar rezeki yang kedua, aktivitas yang bisa kita lakukan di pagi hari adalah istighfar sebelum subuh.
Atau istighfar di waktu sahur. Ada dalilnya ya, istighfar di waktu sahur. Minimal sehari 100 kali. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nikmat. Mau dengan nasid monggo. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Tidak apa-apa. Anda yang penting beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi minimal astagfirullah wa atubu ilaihi atau astagfirullahaladzim ya. Beristighfar kepada Allah minimal sehari 100 kali. Kalau Allah ampuni dosa kita, yakinlah hari itu Allah mudahkan rezeki kita. Saya ulangi nggih Bapak Ibu. Kalau Allah ampuni dosa kita, insya Allah, yakinlah pada hari itu Allah akan mudahkan rezeki kita. Aktivitas yang ketiga untuk memulai hari agar rezeki kita lancar, sedekah pagi ba'da subuh atau sebelum subuh monggo. Yang penting Anda melakukan aktivitas yang ketiga, sedekah pagi. Karena sedekah ini ternyata Masya Allah tidak hanya melancarkan rezeki, ternyata juga menolak bala. Betapa banyak orang yang kecelakaan itu selamat karena sedekahnya. Ada yang truk tronton remnya blong. Ada suami istri bawa motor yang sederhana. Di motornya ada cantelan plastik, isinya roti yang mau disedekahkan. Masya Allah, selamat itu, posisi paling depan. Semuanya pada gelimpangan. Ada yang luka, ada yang patah, ada yang maaf meninggal dunia. Tapi Allah selamatkan suami istri tersebut. Ternyata Masya Allah, teringat sedekahnya yang luar biasa. Meskipun hanya sebungkus roti yang dikumpulkan dan dia ingin disedekahkan. Ada warung makan yang utuh, kiwa tengene kobong. Masya Allah. Oh nate ningali dereng Pak. Ada berita loh ya, warung makan kanan kirinya itu kebakaran, tapi warung makannya utuh. Masya Allah. Ternyata paginya dia sedekah sama tukang ojek yang membutuhkan makan sebelum dia ngojol. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak Allah berikan keajaiban kepada orang yang ahli sedekah. Jangan takut miskin Pak. Allah itu setan itu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Padahal Allah itu yang maha mencukupkan rezeki kita. Bicah cilik-cilik lagune apal niki Pak. Allahul kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likuli kafi kafanal kafi kafi alhamdulillah. Harusnya yakin siapa yang mencukupkan? Allah. Dalam surat An-Najm Allah Ta'ala berfirman, wa annahu huwa aghna wa aqna. Sesungguhnya Allah menciptakan kekayaan dan kecukupan. Padahal saderenge niku enten sing artinipun. Pertama, Allah menciptakan hidup dan Allah menciptakan tertawa dan menangis. Allah menciptakan laki-laki dan Allah menciptakan kaya dan cukup. Masya Allah. Allah menciptakan kaya dan cukup. Jangan ngomong miskin lagi ya. Ngomongnya cukup. Artinya itu cukup Pak. Ya, bukan miskin. Lah terus siapa yang membuat orang itu miskin? Ya dirinya sendiri yang nggak mau syukur, yang nggak mau qanaah, ya kan? Jadi harus yakin Allah yang mencukupkan. Ada seorang pedagang buah di Afrika, buahnya namun sederhana, tapi yang menarik bukan buahnya tapi tulisan gerobaknya Pak. Kaifa akhafu minal faqr wa ana Abdul Ghani. Bagaimana aku takut miskin sedangkan aku hamba Allah yang maha kaya. Saya ulangi Pak. Kaifa akhafu minal faqr wa ana Abdul Ghani.
bagaimana aku takut miskin sedangkan aku hamba Allah yang maha. Masya Allah. Ini nak wong bakulan nih misalnya ya, niku saged ditiru niku Pak. Gerobake ditulisi ben nak bakulan niku tenang. Alhamdulillah. Payu rapayu alhamdulillah. Bagaimana aku takut miskin sedangkan aku hamba Allah yang maha kaya. Pangapunten teng mriki enten sing bakulan Bapak Ibu. Nggih. Jangan lupa ya kalimat ini ya. Bagaimana aku takut miskin sedangkan aku hamba Allah yang maha yakin. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yang nomor 3 ya, aktivitas memulai hari. Yang keempat apa Bapak Ibu? Biar rezeki lancar, Allah mudahkan, Allah berikan barokah. Ini bisa kita amalkan di awal tahun Hijriah ini atau di bulan Muharram ini. Insya Allah kita bisa memulai hari. Yang keempat adalah zikir pagi dan petang. Kalau zikir pagi kan pagi kita baca, petang nanti kita juga baca lagi. Ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, asbahna wa asbahal mulku dan seterusnya. Bismillah, biar tidak lupa tolong diingat. Menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad ada 4 pelancar rezeki, aktivitas yang bisa kita lakukan di pagi hari. Pertama apa Pak? Tahajud. Yang kedua istighfar sebelum subuh. Yang ketiga sedekah pagi. Yang keempat zikir pagi. Siap Pak, Bu melaksanakan? Insya Allah. Ini kita memulai tahun dengan aktivitas-aktivitas yang berfaedah, yang bernilai amal soleh, yang mana Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Allah mudahkan rezeki kita, ya kan? Tapi ingat, jangan batasi rezeki berupa rezeki Allah luas. Wa kullu ma tangtafi'u bihi mimma abahahullahu laka. Segala apapun yang telah Allah halalkan bagi kita yang sudah kita nikmati rezeki. Ini pon kalong, rezeki saya atau belum Pak? Tapi yang minum bukan saya, ini rezekinya anak saya tadi. Karena rezeki itu apapun yang sudah kita nikmati. Kalau belum berarti belum. Iya kan gitu. Nah, rezeki Allah luas. Perhatikan kalimat ini Pak, luasnya rezeki. Kana malbusun, pakaian yang kita pakai. Au mat'umun, makanan yang nanti kita makan atau minuman yang sudah kita minum. Hatta az-zaujah, kita punya pasangan, kita punya istri, kita punya suami, alhamdulillah. Enten sing tem mriki jomblo Pak. Nah iki wonge lunga malah iki. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan jodohnya ini ya Mas ya. Jodohnya juga ya Mas ya. Masya Allah ya. Hatta az-zaujah, ya kan? Ya punya istri, punya suami, ya kan? Apapun kondisi istri dan apapun kondisi suami, kalau pengen bahagia harus disyukuri. Al-walad wal banat, punya anak laki, punya anak perempuan nggih rezeki. Ada yang sudah komplit Bapak Ibu? Alhamdulillah. Al-walad wal banat. Karena sampai sekarang mungkin ada yang menikah belum diberikan momongan, ya kan? Maka yang sudah punya momongan alhamdulillah rezeki Pak. Al-walad wal banat. As-sihah, diberikan Allah sehat, alhamdulillah. Karena orang sakit ini ya rezekine kalong, mesake niki Pak, ya. Kalau dia sabar mendapatkan pahala. Maka kalau kita diberikan Allah sehat, maka kita bersyukur. Ini merupakan nikmat yang paling tinggi. Al-afiyatu a'la darajatir rizki. Karena rezeki yang paling tinggi itu sehat. Al-malu huwa adna darajatir rizki. Rezeki yang paling rendah itu ternyata harta. Masya Allah. Mula wong sehat ki larang regane. Sing teng rumah sakit niku lho dep-depane kathah, Pak. Enten roti, enten buah gitu. Enten apa mulai wedang, enten bubur gitu. Ning sing lemu sinten, Pak?
Masyaallah. Lah sing lara ngoten niku pripun Pak ditawari iki mbok maem ora karoane ngoten lah ya Allah. Wis lara tambah lara kan ngoten niku. Soale sing nunggu niku mame telap pula enake ngono. Sing lara tambah ngenes ngono. Jane aku pengen mangan kok rasane pahit ngoten niku masyaallah. Nggih Pak Bu nggih. Masyaallah. Ya, as-sihah as-sam'u wal basar. Pendengaran, penglihatan kita sehat, alhamdulillah. Maaf ada yang minus. Ya, enggak apa-apa Pak. Kalong sithik mboten napa-napa. Ada yang pendengarannya kurang. Ya ini kayak saya ini agak berkurang pendengarannya ini. Ya, ini bahasa Jawa ini sudah rungon Pak. Ya, jadi pendengarannya sudah kurang. Masih sehat semuanya ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah, masyaallah. Bersyukur ini. Ya, itu tadi pelancar rezeki ya. Itu kita melakukan banyak amal soleh di bulan haram yang penting Pak ya. Tapi ingat Pak, ternyata ada penghalang rezeki loh Pak. Di dalam kitab yang sama itu ada 4 penghalang rezeki. Pertama, tidur pagi ba'da subuh. Walah. Sinten sing sok turu bar subuh niki? Alah ya Allah. Tidur pagi ba'da subuh ini yang pertama. Yang kedua, melalaikan sholat. Nah, ini marai seret nih wis. Uripe mesti semrawut. Banyak kasus perceraian dan masalah rumah tangga dikarenakan rumah tangga tersebut melalaikan sholat. Suaminya, istrinya ndak sholat. Wah ini repot ya. Yang ketiga, males-malesan, rebahan, senenge turunan. Ya niki rezeki seret ngoten niku nggih. Nomor 4, khianat. Khianat apa Pak? Ngapusi, nggak bisa dipercaya. Dipercaya malah berkhianat. Lah ini orang yang mudah berkhianat ini rezekinya seret. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Saya tadi membacakan hadis Nabi terkait bulan haram. Di antaranya adalah Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Rajab. Maka kesimpulannya kok Ustadz cerita amalan tadi kenapa? Agar Anda semuanya dan kita semuanya, wabil khusus saya, bisa memulai hari dengan aktivitas yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami nggih? Kenapa kok tadi cerita itu? Karena agar kita bisa beramal soleh di bulan-bulan haram dengan amalan yang luar biasa. Amalan yang kedua, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Masya Allah. Wa afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Ya, sholat yang paling baik setelah sholat wajib adalah sholat malam. Nah, hadis ini menunjukkan keutamaan puasa di bulan Muharram. Wabil khusus ditambahkan hadis Nabi riwayat Muslim nomor hadis 1162 yang mana disebutkan hari Asyura adalah 10 Muharram. Beliau menjawab, puasa pada hari tersebut ya keutamanya apa Pak? Menghapus dosa setahun yang lalu. Ya, Masya Allah. Monggo Bapak Ibu yang meyakini satu Muharram jatuh hari Jumat, puasanya hari Ahad. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, pada tanggal 10 Muharram disunahkan puasa Asyura, ya kan? Yang pahalanya apa Pak? Diampuni dosa setahun yang lalu. Ya, Masya Allah. Pahala yang luar biasa nih Pak, ya jangan dilupakan. Tapi ada anjuran juga. Nomor hadisnya 1134. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya
melanjutkan sabdanya, jika aku masih hidup sampai tahun depan, sungguh aku akan puasa pada tanggal 9, Pak. Artinya ini anjuran puasa Tasu'a pada tanggal berapa, Pak? 9 Muharram. Untuk apa? Menyelisihi orang-orang Yahudi, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam juga pada hari Asyura, ya, karena ini hari yang baik, ya kan. Maka untuk menyelisih orang-orang Yahudi, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya tadi, saya akan berpuasa sebelumnya, ya kan. Jadi Rasul berpuasa sebelumnya yaitu pada tanggal 9 Muharram, atau ada riwayat yang mengatakan setelahnya juga yaitu pada tanggal 11, 9, 10 atau 10, 11, monggo, atau 9, 10, 11. Masya Allah. Jadi jenengan bisa mengambil keutamaan minimal tanggal 10 saja nggak apa-apa, yaitu pada tanggal 10 Muharram, yaitu puasa Asyura yang pahalanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala setahun yang lalu. Alhamdulillah, semoga kita semangat di dalam beramal soleh. Kita memulai hari kita, memulai hidup kita lagi di bulan Muharram dengan insya Allah semangat berjuang. Ya, tetaplah menjadi orang baik dan berusaha baik meskipun diri kita belum baik, ya. Semoga kalimat ini bisa kita ingat-ingat agar kita berjuang dalam dakwah, dalam kebaikan, dalam beramal soleh. Dan doa kita kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah, semoga Allah kelak wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Baik, mohon maaf saya tutup karena sudah mau isya. Saya sisakan beberapa menit, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.